Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pengenalan Python. Jadi di mata kuliah pemrograman lanjut ini kita akan menggunakan Python sebagai bahasa pemrogramannya. Untuk Python sendiri sebenarnya sekarang ini sudah semakin populer ya. Jadi nggak cuman di data science. Jadi di Python sendiri sudah terdapat beberapa terdapat beberapa bahasa yang dijadikan untuk beberapa platform, misalnya kayak website kayak Django, kemudian ada Pygame untuk game, kemudian juga ada ke Android dan macam-macam. Jadi berbeda dengan mata kuliah C++, Java, atau beberapa bahasa pemrograman lainnya. Jadi untuk Python sendiri nggak menggunakan semicolon. Jadi di Python karena tidak adanya semicolon, akhirnya indentasi di Python ini sangat penting. Jadi kalau misalnya ada perbedaan indentasi pada Python, nah itu bisa mengakibatkan error gitu. Jadi indentasi ini kalau misalnya karena tidak adanya semicolon, jadi akhirnya yang digunakan adalah indentasi. Nah, Python ini bisa dibilang juga bahasa interpretif. Jadi misalnya kita nggak harus sampai membuat programnya. Misalnya seperti ini. Kalau biasanya kita bikin program Hello World misalnya ya, print Hello World. Nah, nanti keluar print Hello World. Jadi langsung diinterpretifkan bisa kalau di Python. Jadi kita nggak harus bikin programnya, bikin file programnya, kemudian kita jalankan, nggak perlu. Tapi seperti itu nanti bisa juga. Nah ini ya, kita bisa langsung eksekusi statement. Nah misalnya kita punya statement, ada variabel misalnya b sama dengan 56. Nah kita bisa tahu b itu berapa. Nah 56 gitu. Kemudian nah ini, jadi di sini kita bisa lihat banyaknya Python, jenis-jenis Python. Nah ini di sini ada beberapa. Nah ini untuk scientific computing. Scientific computing ini biasanya dipakai buat data science atau buat machine learning. Nah ini ada. Kemudian dari scientific computing ini kita bisa membuat visualisasi juga menggunakan matplotlib ya. Kemudian kalau di scientific computing bisa menggunakan NumPy. Kemudian ada NLP, natural language processing, bisa menggunakan NLTK. Kemudian untuk game development juga di Python ada, yaitu Pygame. Kemudian ada untuk yang khusus biologi molekuler menggunakan BioPython. Kemudian kalau untuk GUI, Tkinter untuk membuat GUI di Python. Jadi kalau misalnya kita pengen bikin suatu aplikasi desktop ini bisa menggunakan Tkinter untuk GUI-nya. Kemudian kita bisa ada web framework juga menggunakan Django. Kemudian nah ini beberapa jenis Python dan beberapa library-nya. Nah ini ada Python Shell. Jadi kalau misalnya karena Python itu adalah bahasa yang interpretif, jadi kita bisa langsung buat di Python Shell-nya di sini. Jadi kayak tadi ya, yang print Hello World, jadi kita bisa langsung print Hello World. Nah perlu diketahui juga di Python itu ada Python 2 dan Python 3. Kalau di Python 3 ini misalnya kita print Hello World. Nah ini nggak bisa kalau di Python 3 karena ini sintaks yang ada di Python 2. Coba kita keluar Python. Nah nanti dia bentuknya Hello World. Jadi terdapat beberapa perbedaan jenis sintaks antara Python 2
Nah, untuk Python 2 sendiri rencananya tahun 2020 ini akan selesai dikembangkan. Jadi untuk kedepannya memang yang akan dikembangkan itu adalah Python 3. Kemudian ini buat jadi untuk Python Shell sendiri bagus kalau misalnya buat simple calculation, tapi kalau misalnya kita bikin programming di Python Shell susah. Jadi kayak masalah indentation misalnya, saya pengen bikin yang lebih dari dua kelas gitu, ada indentasi yang pertama dan yang indentasi kedua, nah itu akan sulit untuk dibuat di Python Shell. Jadi untuk programming kita pakai IDE. Nah ini terserah menggunakan, kalau di Windows ada sendiri sebenarnya Python IDE, atau mungkin mau menggunakan IDE yang lain, misalnya kalau Sublime atau VS Code, atau kalau misalnya di terminal ini bisa pakai V atau Nano, dan ya dipersilahkan, terserah. Kemudian ini untuk buat program ya, buat program Hello World misalnya saya pengen bikin V Hello World lebih misal print Hello. Nah, kalau misalnya kita pengen ngeran programnya gampang. Kalau misalnya di Ubuntu, kalau saya menggunakan ini Ubuntu atau beberapa Linux yang lainnya, jadi kita tinggal hanya menulis Python. Misalnya kita, karena tadi saya menggunakan tanda kurung, jadi saya menggunakan Python 3 hello world.py. Nah, nanti hasilnya adalah hello world gitu. Nah, jadi kalau misalnya di Windows sendiri tinggal langsung di run ya, biasanya kita bikin filenya seperti apa, nanti di run filenya seperti itu. Kemudian kalau ini di Windows di Linux. Kemudian variabel. Nah, untuk Python sendiri kayak bikin variabel nggak seketat beberapa bahasa pemrograman yang lainnya yang harus mencantumkan tipe datanya, misalnya kayak bahasa di C atau di C++ atau di C#. Itu kan kita harus mendeklarasikan tipe datanya. Misalnya kita pengen bikin int 5 gitu, atau variabel string ini. Nah, kalau misalnya di Python sendiri nggak ini sih. Jadi misalnya kita pengen Python, nah, misalnya A sama dengan 5. Nah, dari sini kita bisa tahu di sini dia akan otomatis mengikuti, misalnya karena dia di sini 5, tidak ada komanya, tidak ada titiknya. Nah, dia akan sebagai variabel integer gitu. Nah, kalau misalnya A sama dengan 5,2, kalau misalnya kita karena dia di sini ada komanya, dia otomatis A ini akan berubah menjadi variabel float atau bilangan ini ya, yang variabel float. Nah, coba kalau misalnya kita buat A sama dengan 5,0, kita lihat tipe datanya. Nah, dia float karena ada komanya. Nah, kalau misalnya kita bikin B sama dengan hello, nah di sini juga nanti dia akan otomatis mengenali kalau tipe data dari si B ini adalah string. Begitu. Atau misalnya tipe kita pengen mendeklarasikan array, misalnya C sama dengan 2,3
dia sebagai list nantinya. Seperti itu. Jadi kalau array di Python ini dibilangnya list. Nah, nanti kita pelajari juga di list ini nanti ada beberapa tipe data yang berbeda, misalnya yang bisa yang immutable dan mutable, kemudian ada juga list yang memiliki misalnya memiliki dictionary gitu, jadi ada key-nya. Nah, kemudian ini print ya, printing atau input outputnya. Jadi kalau tinggal untuk lebih simpel lah dibanding bahasa pemrograman lainnya. Kemudian kalau comment di Python kita bisa menggunakan ini crash ini ya, crash sign, sub sign ya, pokoknya ini untuk comment di Python. Kemudian operator hampir sama sebenarnya. Kalau untuk operator tambah kurang, kali bagi, kemudian ada modulus. Masih ingat ya, modulus itu adalah sisa hasil bagi. Nah, ini untuk eksponensial. Jadi nanti exponentiation itu maksudnya dipangkatkan. Jadi kalau untuk pangkatkan tinggal dikali 2 kali. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk di Python sendiri juga sama seperti operasi matematika lainnya. Jadi yang operasi yang didahulukan adalah operasi yang memiliki order yang lebih tinggi dibanding. Nah, kayak gini kan dia 3 sama 4 dikalikan dulu baru ditambahkan dengan 1. Jadi hasilnya adalah 13. Kecuali dikasih parentes, jadi dikasih tanda kurung. Kalau dikasih tanda kurung nanti hasilnya bisa berbeda. Jadi nanti yang dikurungi dulu baru dikalikan. Kemudian kalau misalnya integer sama float di mix kan, maka hasilnya adalah float gitu. Hasilnya adalah float. Begitu pula misalnya kayak dibagi nih ya, ini hasilnya adalah float. Nah, ini untuk fungsi matematika dari Python. Jadi di sini menggunakan library math. Jadi di sini from math import all ya. Kalau tanda bintang ini artinya all. Jadi di sini ada ABS ini jadi buat absolute, kemudian ada cell buat ke atas, kemudian di sini ada cost, ada floor buat ke bawah. Jadi ke atas ke bawah itu maksudnya nanti pembulatannya. Ngikut pembulatan yang ke atas apa pembulatan yang ke bawah. Kemudian ada logaritma, log 10. Nah, ini logaritma dengan basis 10. Ya, kalau yang ini basis E. Kemudian ada max value. Jadi ini membandingkan antara, misal di sini kan ada A sama di sini baru A ya. A. Misal saya punya D sama dengan 10,6. Nah, ini kita bisa cari max antara A sama D itu kira-kira yang paling besar yang mana. Nah, di sini kita lihat yang D yang 10,6. Kemudian bisa cari juga nilai minimum. Kemudian round ini mencari nilai terdekat. Kemudian ada sin, ada square root akar. Kemudian ada, di sini ada E konstan. Nah, untuk di Python sendiri ada konstan E sama pi. Jadi kalau misalnya sebisa mungkin tidak menggunakan variabel dengan konstanta ini. Nah, ini adalah relational operator. Jadi untuk operator di Python ini nggak terlihat ya. Ini sama dengan 2 kali. Misal if A sama dengan 2 kali dengan D, maka print false gitu. Nah, ini yang sulit kalau di di Python. Kalau kita nggak bikin programnya, jadi untuk masalah indentasi ini yang agak sulit gitu. Oh, ini print false, salah juga sih sebenarnya. Misalnya if
A sama dengan D, if A sama dengan D. Nah ini bikin indentasinya ini agak sulit. Print misalnya di sini false gitu kan. Nah nanti soalnya untuk kalau misalnya nggak pakai indentasi ini kalau pakai indentasi ini lebih baik apa namanya, kita bikin programnya langsung. Jadi misalnya kita exit dulu ya. Kalau saya bikin apa di sini judulnya relational operator ro.py misalnya ro.py. Misalnya di sini A sama dengan A sama dengan 30, B sama dengan 20, 32. If A sama dengan B, print false misalnya. Waduh, 1 2 3, print false. Else print true misalnya. Nah ini true karena apa namanya tadi A tidak sama dengan B ya. Kalau kita lihat di sini, jadi dia A tidak sama dengan B. Di sini kalau A sama dengan B print false. Nah di sini kita lihat kalau misalnya dia equal itu berarti menggunakan sama dengan 2 kali. Tapi kalau misalnya tidak sama dengan menggunakan tanda apa ini namanya, tidak sama dengan apa sih, tanda seru sama dengan. Kalau misalnya ini lebih kecil, lebih besar, ini lebih kecil atau sama dengan, ini lebih besar atau sama dengan. Jadi ini agak terlihat ini ya. Nah untuk perlu diingat juga di salah satu konstanta itu di Python itu ada true. Kalau misalnya menggunakan true, itu true-nya true besar ya, T-nya T besar gitu. Kemudian nah ini ada logical operator di Python. Nah ini misalnya ini ya, apa namanya, ada and, or. Kalau and itu harus dua-duanya memenuhi. Kalau or harus salah satu saja memenuhi, dianggap betul gitu. Kalau and dua-duanya harus memenuhi agar dianggap betul. Tapi kalau misalnya salah satu tidak memenuhi, akan dianggap salah. Nah ini ada not. Kalau not ini biasanya kebalikannya gitu. Yang tadinya true menjadi false menjadi true. Kemudian di sini nah ini yang dasar lagi ya, if statement. Jadi yang tadi kalau misalnya di if nanti tinggal di ini aja, if misalnya di sini x lebih 4, x lebih besar, ini x lebih besar daripada 4. Kalau misalnya ini kemudian ini guys, kalau misalnya lebih apa, nah ini lanjutannya. Kalau misalnya ditambah lagi statement else-nya, nanti di bawahnya bisa dikasih else if, atau bisa langsung else. Nah ini if langsung else statement, atau if else if, kemudian ada kondisinya lagi, satu lagi, kemudian baru yang terakhir else gitu. Atau mungkin menggunakan while. Jadi kalau untuk while sama sih sebenarnya sama yang biasa. Jadi while nanti kondisi langsung tanda kurung buka, selama kondisi ininya masih seperti ini ya. Misalnya ada nggak di sini ya? Oh ada. Nah ini ya, while apabila kondisinya masih ini di print terus. Nah nanti dia nambah terus gitu. Misalnya kita bikin
untuk PY misalnya. Misalnya A sama dengan 90. A sama dengan 90. While A lebih kecil daripada 1000, maka print A, kemudian print A, kemudian di sini kita bikin A sama dengan A plus 10 misalnya. Gitu ya. Python 3. Nah, dia akan nambah terus sampai 990. Jadi tadinya 90, dia akan nambah sampai 990. Nah, ini karena kurang dari ini pada saat dia nilainya 1000, dia udah nggak kurang kan. Udah sama dengan, kalau sama dengan dia nggak akan lakukan print. Jadi hanya pada saat dia 990 saja. Nah, untuk belajar di Python ada beberapa website, sebenarnya banyak. Nah, kalau misalnya pengen belajar dasarnya Python bisa ke Web3 School yang bagian Python, atau misalnya pengen tahu library apa saja ini dalam Python, misalnya nanti fungsi-fungsi apa saja ini dalam Python bisa langsung di website Pythonnya. Atau kalau pengen belajar data science dari awal, entah itu belajar machine learningnya juga, atau mungkin mau belajar visualisasi data bisa juga di Kaggle. Kemudian kalau pengen belajar website bisa di Django Project, atau di game development bisa di Pygame. Jadi cukup sekian presentasi pada pengenalan Python ini. Jadi kalau kalian yang sebelumnya di kuliah pemrograman kan menggunakan bahasa C, lebih mudah sebenarnya kalau nantinya kita belajar Python. Jadi untuk Python ini nanti lebih mudah. Paling kita hanya belajar sintaks-sintaksnya saja. Jadi lebih kayak adaptasi sintaks. Kalau kita sudah mengerti dasarnya algoritmanya, sebenarnya udah nggak terlalu sulit lah untuk belajar Python gitu. Mungkin sekian dari saya untuk materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.